kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Jalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari jemaat saudara katakan, hanya Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Katakan denganmu Tuhan. Sekali lagi katakan, hanya Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sampai kapan? Selamanya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Kalau yang tadi masih ragu-ragu mau maju, masih ada kesempatan untuk menguatkan saudara kita yang lain, untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya, kan tidak ada saya sendiri ya. Haleluya. Hari ini istri saya nangis-nangis ke saya, memohon maaf sesuatu. Istriku. Ya, ceritanya begini Pak. Tadi pagi sabun saya habis, sampo habis, ya kan? Sabun liquidnya juga habis. Saya bilang istri saya, minta 100.000 dulu dong sayang, nanti tak kembalikan. Kata istri saya, benar kembalikan. Ya pastilah. Tapi begini, sore-sore tadi Toto datang nangis ke saya. Aduh, aku kok terlalu ya, masa harus nagih. Tahu-tahu sore dapat berkat loh, banyak sekali. Jadi nggak jadi nagih. Puji Tuhan aja, kita ada rencana apa? Mau ngecat gereja ya. Jadi untuk ngecat gereja sudah ada dananya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih Tuhan, kalau sudah tidak lagi mau bersaksi, oh masih ada ya, puji Tuhan. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan yang menurut saya. Suara saya ini beberapa minggu dan bulan, kok seperti ini saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu ketika saya duduk dalam hadirat Tuhan, ada pemulihan yang terjadi antara istri dan saya maupun anak-anak. Meskipun beberapa waktu yang lalu terjadi sesuatu, tetapi saya yakin ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang sedang Tuhan pulihkan. Jadi kalau saudara hari ini belum diberkati Tuhan, kadang-kadang kita koreksi hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan anak. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita rukun, berkat Tuhan pasti dicurahkan. Amin. Setiap pagi saya datang kepada istri, saya mohon maaf. Saya bersama-sama duduk dalam hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan itu melawat kita, dalam sehari itu, tidak ada yang sulit yang kita lalui. Kemudahan demi kemudahan. Dan pagi hari ini, sampai jam 2:30 ini saya di rumah sakit. Bukan sakit, tetapi saya ingin kacamata saya itu diganti dengan
dengan sejumlah BPJS. Istilah katakan, kok tambah supaya lebih baik. Saya bilang enggak. Saya belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada saya. Kalau BPJS mengcover harganya 220 dengan bukti nota 220, ya itu yang saya pakai. Tetapi kalau Tuhan memberikan lebih dari itu, ya saya pakai. Jadi apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita pergunakan sebagaimana mestinya. Sehingga berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak sia-sia terbuang. Sehingga apa saudara? Pasti cukup. Amin. Kalau berkat yang Tuhan berikan itu pasti cukup. Tapi kalau keinginan kita, seringkali kita merasa kekurangan. Seperti Pak Juan bersaksi tadi, Tuhan berikan berkatnya luar biasa. Dan kita sebagai orang yang percaya hanya menjadi saluran berkat. Berkat itu lewat. Tetapi kita percaya ada rencana Tuhan, ada berkat orang lain, bahkan ada berkat mungkin gereja untuk kita bisa ngecat gereja, Pak Juan. Saya tidak tahu jumlahnya dan saya tidak mau tahu jumlahnya. Tetapi yang saya tahu, pekerjaan Tuhan pasti dibela Tuhan. Amin. Kebutuhan kita pasti Tuhan tahu dan Tuhan bela. Karena kita biji mata Tuhan. Sehingga apa? Dalam sehari-hari kita mau bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga berkat yang Tuhan berikan itu dapat bermanfaat bagi kita maupun bagi sesama yang membutuhkan. Saya belajar di mana saya ini dari hal yang kecil. Ada seseorang yang mungkin minta-minta. Ada seorang yang mungkin jualan. Apa yang ada